sama saja artinya, cuma bedanya hanya ya penggunaan katanya ya, satunya region, satunya area, dan beberapa software yang lain juga menggunakan kalimat yang kadang sedikit berbeda, tapi memiliki makna yang sama, yaitu berupa area-area sampel yang akan digunakan atau yang akan ditunjukkan oleh software, di mana masing-masing sampel per kelasnya itu akan dilakukan perhitungan statistik. Nah, perhitungan statistiknya itu berupa mean atau rata-rata, kemudian maksimum minimumnya nilainya berapa, standar deviasinya berapa, dan variasi dan juga kovariansinya. Nah, bagaimana kita caranya memberikan sampel tersebut? Kita menggunakan tools di sini, basic tools, kemudian region of interest, kemudian ROI tools. Nah, sebelum kita memilih ROI-nya, kita harus mempertimbangkan dahulu nih, apakah dengan tampilan citra seperti ini, yang di Windows 1 di sini, kira-kira saya akan bisa dengan mudah tidak ya membedakan ke-8 objek tadi. Jadi kita harus pertimbangkan di situ. Kira-kira saya mudah nggak ya untuk cari objek ke-8 objek kelas tadi dengan menggunakan komposit citra seperti ini? Kalau menurut saya akan sangat kesulitan. Kenapa? Karena banyak objek-objek yang nyaru. Nyaru tuh bahasa Indonesianya apa ya? Campur dengan objek yang lainnya atau antar objeknya itu tidak saling menonjol. Nah, karena tadi objek yang paling banyak jenisnya adalah vegetasi, saya minta 4 ya, kerapatan rendah, sedang, tinggi, dan juga mangrove, maka saya harus berpikir bagaimana kita akan menghasilkan sebuah citra dengan komposit baru agar si vegetasi itu bisa nampak dengan jelas. Nah, menurut kalian, komposit berapa sih yang sekiranya akan menghasilkan citra baru dengan objek vegetasi yang menonjol atau objek vegetasi yang sangat kelihatan? Komposit berapa? Tentunya sudah diajarin sama Pak Wahid. Kalau di Landsat 543, Bu. 543. 5 itu band apa? 5 band apa? Near infrared, Bu. Oke. Jadi saran saya nanti ke depannya kalau ditanya komposit, kemudian jangan hanya menyebutkan komposit 543, tapi dibeli embel-embel 543 pada rasa 8, atau 543 dalam kurung 5 itu near, kemudian 4 itu red, 3 itu green, gitu ya. Karena kalau, nah ini sering sekali mahasiswa itu, kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa adalah mahasiswa itu hanya menghafalkan kompositnya saja. Oh, kalau mau vegetasi berarti harus ada band 5, kayak gitu. Dihafalkanlah itu tuh, teman-teman tuh sering menghafalnya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan ingin menonjolkan tanah, oh harus ada band yang paling tinggi, bandnya band berapa, diingat-ingat selama kuliah atau praktikum, oh kayaknya band 5 juga atau band 6. Nah ternyata ketika kalian nanti sudah kerja, atau bahkan nanti kalian mengikuti seleksi uji kompetensi di bidang peninderaan jauh, kayak gitu tuh bakal buyar. Karena apa? Tidak selalu citra yang disediakan itu adalah Landsat. Nah, kalau kalian yang dihafalkan adalah angkanya, oke 543 gitu. Kemudian kalau true color-nya 321, 432 kayak gitu kan. Kalau kalian menghafalkan angkanya saja, nanti ketika kalian diberikan citra yang lainnya, atau kalian menemui citra yang sudah dilakukan komposit dan kalian melihat angkanya dan kalian masih pola pikirnya angka-angka itu adalah angka-angka Landsat, maka hasilnya akan buyar semua. Coba misalkan tadi ya yang menyebutkan 543 tanpa menyebutkan nama bandnya gitu. Nah, ternyata kalau citra yang saya gunakan bukanlah Landsat, tapi misal Spot. Spot tuh nggak ada band 5. Spot tuh cuma ada 4 band saja. 3 visible dan 1 near infrared. Jadi sekali lagi diingat-ingat ya, nanti
Apalagi ini sudah semester berapa ya? Semester 4. Nanti kalau pemrosesan pengendalian selanjutnya yaitu peninjauan terapan, kemudian kalian skripsi, kemudian kalian nanti ikut uji kompetensi dan juga pekerja nanti kalau menemui citra dan terkait dengan kompositnya, hati-hati karena sering sekali mahasiswa terjebak dengan angka-angka itu, gitu ya. Oke, kita pakai near infrared, red dan juga green. Ya. Kita linkkan ya untuk bisa tahu objek-objeknya secara lebih detail lagi. Nah, ini saya juga lebih senang ada 5-nya. Jadi atau near infrarednya saya taruh di band atau di red gun-nya biar si vegetasi ini menonjol, dia warnanya merah dan gradasi merahnya itu bisa banyak gitu. Jadi gradasinya tuh bisa lebih banyak, jadi kita bisa membedakan mana sih objek atau vegetasi yang kerapatan rendah, sedang, dan juga tingginya. Nah, setelah kita sudah memilih komposit band yang menurut kita lebih jelas, kemudian kita sudah bersiap-siap untuk mengambil sampel untuk dijadikan ke region of interest-nya. Oh ya, untuk praktikum ini kita tidak ada, kalau dengan PowerPoint worksheet ya. Kalau dengan saya laporan, jadi betul-betul ada judul, kemudian tujuannya, kemudian dasar teori, dan juga langkah kerja, hasil praktikum, dan juga pembahasannya. Terakhir daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran ini. Nah, setiap kalian nanti nyoba praktek, itu jangan lupa setiap langkahnya di capture, kemudian kalian di paste dulu di Word kalian sambil diberikan narasi. Nanti jadi ketika sudah saya berikan format dari laporannya, kalian tinggal hanya melengkapi atau tinggal memindahkan si screenshot-nya saja. Begitu ya. Oke. Kita siap-siap untuk mengambil sampel untuk kita jadikan sebagai region of interest-nya. Nah, cara basic tools, kemudian di ROE tools. Nah, di sini pada window ROE tools ada yang namanya file, toolbar file di sini, isinya ada save ROE. Jadi ketika kita sudah mengambil sampel-sampel tadi, kemudian kita lakukan save atau simpan ROI kita. Kemudian ada restore ROI kalau kita sudah mencoba atau sudah mengambil ROI pada pertemuan sebelumnya, kemudian kalian ingin merestore atau memunculkan kembali. Karena adalah sasa data via ROI, jadi kita melakukan pemotongan data menggunakan ROI. Nah, ini kita bisa melakukan ekspor ROI ke dalam beberapa jenis file, ada EVF, ada shapefile, ada juga SC-nya. Kemudian ROI type di sini, ROI type atau berarti jenis dari ROI-nya. Ada polygon, polyline, dan juga point. Nah, kalau saya lebih senang pakai point. Kenapa? Kita pilih point ya di sini. Kenapa? Karena ketika kita memilih point, kita nanti akan mengambil sampelnya pixel by pixel. Jadi kita bisa memilih, oh ini yang dinamakan dengan vegetasi kerapatan tinggi. Ternyata di sebelah pixel vegetasi kerapatan tinggi, tone dari atau rona dari pixel tersebut itu sudah lebih rendah lagi atau sudah lebih cerah ya, sudah lebih cerah. Artinya kerapatan sudah mulai turun. Berarti pixel di sebelah vegetasi kerapatan tinggi tadi kita kategorikan sebagai vegetasi kerapatan rendah ataupun sedang. Jadi kita bisa jauh lebih detail lagi. Tetapi ketika kita menggunakan polygon, apalagi polyline, kita kan seperti melakukan digitasi ya. Kalau kalian praktikum dulu SIG dasar, nah itu kan kita melakukan digitasi untuk mengambil satu kumpulan pixel yang berisi vegetasi kerapatan tinggi misalkan. Tetapi sering sekali dijumpai di lapangan bahwa
tidak selalu teman-teman kalau ngambil satu poligon itu adalah objek yang homogen. Sering sekali nyempil di satu pixel di tengah-tengah atau pixel di antara garis yang kalian buat itu ternyata adalah wilayah-wilayah yang fuzzy. Artinya dia masih, kalau sekilas kita tidak bisa melihat detail jelasnya perbedaan antara pixel yang kiri dan pixel yang kanan. Jadi sering sekali, yang akhirnya apa? Ketika kita mengambil objek yang tidak seragam, yang kita anggap bahwa satu poligon itu adalah vegetasi kerapatan tinggi semua nih. Ternyata kalau kita detailkan lagi, kita lihat lagi, ternyata ada beberapa pixel yang tidak seharusnya masuk ke kategori vegetasi kerapatan tinggi. Yang akhirnya apa? Tentunya akan mengacaukan nanti perhitungan statistik oleh software. Kalau perhitungan statistik itu nanti akan kacau, buyar, efek selanjutnya apa? Efek selanjutnya adalah akan adanya misclassification yang besar di situ. Jadi konsepnya masih seperti SIG ya, karena ini juga pengolahan data spasial, garbage in, garbage out. Jadi ketika kita ingin memberikan output yang optimal, kita juga harus memberikan input yang optimal pula, berupa citra yang sudah bersih, artinya sudah minim gangguan radiometrik, atmosferik, dan juga geometriknya. Dan selanjutnya adalah kita harus memberikan input berupa region of interest yang betul juga atau minim dari kesalahannya. Maka kita pilih point di sini. Oke. Nah, kemudian ini option di sini nanti kita bisa menghitung kovariannya dari masing-masing ROI yang kita hitung nanti, dan nanti kita akan melakukan compute ROI separability. Atau kita, kalau kalian ngecek di Elena atau pada RPS untuk untuk mata kuliah ini, itu setelah kita klasifikasi multispektral, di bagian terakhir itu ada check separability index. Nah, nanti akan kita jadikan satu ya di pertemuan hari ini. Jadi minggu depan kalian tinggal melengkapi, tinggal menyelesaikan untuk praktikum yang dipraktekkan untuk hari ini. Jadi kali ini kan saya akan menyentuhkan satu saja, nanti sisanya kalian selesaikan. Jadi minggu depan kita tidak ada perkuliahan via Zoom, tapi kalian menyelesaikan prakteknya. Kemudian minggu depannya lagi hasil klasifikasi sudah harus selesai, jadi kita bisa melakukan perhitungan akurasi. Ya, nanti kita perhitungan akurasi sebisa mungkin kita, kalau saya nggak ada halangan ya, nanti kita praktek di kelas ya, karena lumayan agak pusing menghitung akurasi itu. Kemudian setelah itu di bawahnya ada tools yang lain, ada di sini window image scroll zoom off. Maksudnya apa ini? Jadi maksudnya adalah kita akan mengambil sampel tersebut di window yang mana? Apakah di window image itu yang ini, yang ini salah. Image itu yang ini. Kemudian berarti kita ambil pixelnya di sini, klik di sini, kita ambil di sini. Kalau kita pilih scroll, berarti nanti kita akan ngambil pixel by pixelnya di sini. Kalau kita pilih zoom, berarti kita akan mengambil yang di window zoom-nya. Nah, karena kita ngambilnya pixel by pixel, berarti kita membutuhkan tampilan yang detail. Berarti kita menggunakan yang window zoom-nya. Kemudian off ini apa? Off ini kita gunakan ketika kita tidak akan mengambil ROI lagi, atau ketika kita ingin bergeser. Karena apa? Nggak cuma kalian, saya pun sering sekali mengalami hal seperti ini. Jadi misalkan nih, oke, ditutup dulu ya. Kok jadi klik. Oke. Nah, misalkan kita akan mengambil di window zoom. Kita misalkan ya diklik di sini. Kemudian kita ingin geser atau kita ingin perbesar. Ini ya. Bentar, saya off-kan dulu. Kita ingin perbesar seperti ini atau perkecil seperti ini. Tapi kita masih window-nya masih di zoom. Nah, sering sekali kita akan nggak sengaja keklik di sini, malah ngambil pixel baru, gitu ya, dan seterusnya. Jadi akan ada kesalahan dalam pengambilan pixelnya di sini. Nah, kalau kalian sudah salah mengambil pixelnya, maka kita tidak bisa di-undo. Yang harus kita lakukan adalah menghapus satu kelas tersebut.
ini nggak apa-apa nih kalau saya masih 2 saja tadi kesalahannya. Tapi apa kabar kalau kalian sudah ngambil per kelasnya 50 pixel, toto kan nggak sengaja keklik 1 lagi. Jadi otomatis 50 yang sudah kalian ambil itu harus di delete semuanya. Jadi kan sayangnya. Jadi kalau mau geser-geser atau mau perbesar atau mau perkecil, itu silakan dilakukan off terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ini ya, klik new region sampai ada 8 di sini. Region pertama, kita akan mengambil misalkan vegetasi kerapatan tinggi. Vegetasi kerapatan tinggi di sini. Oke. Kemudian region kedua, vegetasi kerapatan sedang. Region ketiga, vegetasi kerapatan rendah. Region keempat, kita ambil kelasnya tadi apa ya? Mangrove ya. Vegetasi mangrove. Kemudian region kelima tadi bangunan. Region keenam adalah keenam ini adalah sungai. Di enter ya, karena sering sekali teman-teman bingung. Ini sudah kita ganti nih, misalkan ini laut, terus kalian ngeklik region 8. Nah, kadang ada yang otomatis bisa keganti seperti ini, kadang ada yang nggak bisa, jadi mending di enter saja. Kemudian yang terakhir adalah lahan terbuka. Oke. Pertama, kita akan mengambil vegetasi kerapatan tinggi terlebih dahulu. Kita klik di sini, jangan lupa kita off-kan terlebih dahulu, kemudian kita cari di mana sih sebenarnya yang kita kategorikan sebagai vegetasi kerapatan tinggi. Kalau di tempat saya, vegetasi kerapatan tinggi itu ada di wilayah sekitaran sini nih. Di sini ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita sudah ketemu areanya di mana, kita aktifkan lagi zoom-nya. Kemudian kita ambil pixel by pixelnya. Oke, kita ambil di sini nih vegetasi kerapatan tinggi. Kerapatan tinggi, kalau misalkan kurang besar atau butuh di zoom lagi, silahkan bisa diklik plus di sini ya. Kelihatan zoomnya. Di sini kerapatan tinggi, kerapatan tinggi. Kemudian kita jangan berhenti di wilayah ini saja. Kita bisa geser ke wilayah yang lainnya untuk mencari vegetasi kerapatan tinggi lain di wilayah yang lainnya. Nah, kemudian biar kita nggak takut keklik lagi ya, kita off-kan dulu. Dan kita geser nih ke wilayah yang sini, misalkan ke bagian lebih selatan lagi. Oke, nah, kayak ini kerapatan tinggi di sini, kita tambahkan lagi di sini. Oke, geser lagi ke satu sini yang lain, ke sini, dalam satu sini itu kita geser lagi ke wilayah yang lainnya. Misalkan kita geser di sini nih, ini kerapatan tinggi. Kerapatan tinggi itu biasanya ditunjukkan dengan merah yang agak tua gitu ya. Yang kita klik di sini lagi, oke, klik di sini dan seterusnya. Jadi bisa mungkin kita ngambilnya agak merata, di wilayah yang lainnya juga kita ambil, tapi jangan satu scene diambil semua ya. Kalau seperti itu namanya kita yang melakukan klasifikasi, bukan software melakukan klasifikasi ya. Oke, nah jadi silakan lakukan penambahan terus pixelnya. Saya minta masing-masing kelas ada 30 ya. Jadi nanti 30 pixel untuk kerapatan tinggi, kerapatan sedang nanti 30 pixel dan seterusnya. Nah, ini buat mempercepat waktu, udah jam 8 ya, saya setengah 9 harus berangkat lagi. Nah, nanti oke, jadi kita skip dulu. Kemudian setelah vegetasi kerapatan tinggi, kita akan mengambil kelas vegetasi kerapatan sedang. Oke, kita cari wilayah lain vegetasi kerapatan sedangnya. Berarti vegetasi yang tone-nya warnanya lebih muda lagi, lebih cerah lagi. Oke, kita ambil di sini, misalkan vegetasi kerapatan sedang. Iya, sedang itu
Nah, kenapa kok warnanya beda Bu sama yang tadi? Tadi merah, sekarang hijau. Ini untuk memudahkan kalian nanti untuk mengetahui area-area yang mana saja yang sudah diambil. Jadi untuk membantu kalian untuk tidak mengakuisisi satu pixel yang sama untuk dua atribut yang berbeda. Gitu. Jadi nanti akan ada perbedaan warnanya. Oke, tadi ini kerapatan sedang, misalkan di sini ya. Kemudian kita pindah ke kerapatan rendah. Kerapatan rendah kita ambil di wilayah yang mana ya? Yang warna yang agak kerapatannya agak rendah nih. Nah, di sini. Yang agak rendah kita ambil lah di sini, di sini, kemudian yang warnanya lebih muda lagi ada di mana ya? Oh ya, ini rendah di sini. Kemudian ini, oke, kita ambil random saja ya. Nanti kalian diperhatikan betul ketika pengambilan sampelnya, wilayah-wilayah yang atau pixel-pixel yang akan diambil. Kemudian vegetasi mangrove. Vegetasi mangrove sekali lagi diingat-ingat ketika kita akan mengambil sampel-sampel nggak cuma mangrove saja untuk ke semua kelasnya, kita bermain dengan 8 kunci interpretasi ketika kita jeda dasar dulu. Jadi kita harus perhatikan dulu mangrove itu biasanya warna atau warnanya seperti apa, teksturnya seperti apa, situsnya seperti apa, asosiasinya seperti apa, diingat-ingat lagi ya. Oke, mangrove kita ambil di wilayah yang oh ya, untuk wilayah atau citra kalian, citra teman-teman yang sekiranya full daratan, artinya tidak memungkinkan untuk adanya mangrove, berarti opsi atau kelas mangrove nanti bisa ditiadakan ya. Oke, mangrove saya ambil di wilayah mana ya? Ya, mangrove-nya. Oke. Oke, ini mangrove. Oke. Kemudian objek bangunan, kita cari lagi bangunan lagi. Bangunannya ada bangunan di sini. Kita ambil bangunan di sini ya. Oke, kita geser lagi, ada kita aja dulu. Oke, kemudian kita ambil objek sungai. Sungai saya ambil yang agak jauh. Ya, mana tadi? Oke, di sini saya ambil objek sungai. Kemudian laut. Laut saya ambil di oh ya, satu lagi. Selain laut kita tambah tambak ya. Jadi teman-teman kalau yang wilayah yang ada tambaknya boleh di skip, tapi kalau ada silakan diambil. Ini lahan terbuka, kita ambil sampel di sini juga. Hati-hati tanah terbuka, kalau ada ping-pingnya, berarti dia ada sedikit vegetasinya. Oke, kemudian tambak kita ambil wilayah yang kok ini yang digeser ini. Tambak. Nah, ini.
Ini wilayah tambak. Ini dulu ya. Kemudian setelah kalian mengambil masing-masing kelasnya, tadi saya minta 30 ya, ambil sampelnya, kemudian silakan di-save terlebih dahulu. Kemudian tadi dengan cara saya ulangin ya, file, kemudian save ROI, kemudian di sini kan ada 9 kelas ya. 9 kelas ini silakan di-select all. Nah, setelah di-select all, kemudian silakan dipilih di mana kalian akan menyimpannya dan diberikan nama. Ini saya nama ROI Rabu ya. Kemudian kita klik OK. Setelah diklik OK, kita sudah selesai sebenarnya untuk memberikan contoh kepada software terkait dengan masing-masing sampel kelasnya. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan atau kita akan melakukan mencari tahu seberapa besar separability indeksnya. Nah, kok di sini? Compute ROI separability index. Kok nggak mau muncul ya ROI saya? Bentar. ROI. Oh iya, kok nggak mau muncul di tempat saya sebentar. Oh iya, di sini dulu. Oke, jadi tadi karena kita pilih terlebih dahulu, ya setelah computer separability index kita pilih citranya. Jadi setelah kita pilih citranya, tadi karena nama citra saya adalah Ref Flash, saya lupa nama citranya sendiri, kemudian diklik OK. Selanjutnya kita memilih atau select all item dari kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul angka-angka seperti ini. Angka-angka seperti ini yang dimaksud dengan separability index atau seberapa beda seberapa beda antar kelasnya. Jadi seberapa besar sih bedanya antara vegetasi kerapatan sedang dengan vegetasi kerapatan tinggi. Bentar. Kok pencet? Vegetasi kerapatan tinggi. Mana tadi ya? Taruh ini kok hilang. Sebentar ya, kok ini punya saya jadi nggak bisa diklik lagi.
Bentar, perhitungannya kok jadi hilang ya? Sebentar, tunggu. Ya, bentar ya, kita coba lagi. Kita pakai